La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, manusia terbagi menjadi 3 kelompok di dalam menyikapi nubuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa untuk sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Kelompok pertama, mereka yang menolak akan keyakinan datangnya hari akhir. Kelompok ini banyak diwakili oleh kebanyakan bangsa barat atau timur, semisal bangsa Jepang, yang secara umum berideologi paganisme atau sekulerisme. Kelompok ini didominasi oleh mereka yang tidak menganut agama samawi. Kecanggihan teknologi yang mereka miliki menjadikan mereka memiliki kesimpulan tersendiri tentang nasib dunia di masa mendatang. Termasuk kelompok ini adalah Darwinisme dan mereka yang sepaham dengannya. Kelompok kedua, mereka yang kurang peduli dengan nas-nas tentang peristiwa akhir zaman dan tidak banyak mengkajinya karena dianggap kurang realistis dan bukan masanya. Mereka menganggap bahwa berbicara tentang petaka akhir zaman sebagai penghalang menuju kemajuan karena merasa telah dibatasi oleh takdir tentang berakhirnya alam semesta. Apalagi jika peristiwa akhir zaman itu dikaitkan dengan kemenangan umat Islam di bawah kepemimpinan Al-Mahdi yang akan menaklukkan seluruh dunia. Mereka anggap itu hanyalah ilusi dan mimpi kosong. Kelompok ini terbagi menjadi 2 golongan. Pertama, mereka yang secara lahir adalah kelompok ilmuwan atau ulama yang banyak bergelut dengan dunia ilmu dan penelitian. Mereka menakwilkan hadis-hadis tentang akhir zaman dan hanya mau menerima yang bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan logika. Sebagian ada yang membuat persyaratan batil untuk sahnya hadis-hadis tersebut, semisal harus mutawatir dan bukan ahad. Kelompok ini didominasi kelompok rasionalis juga sekuler, namun tidak menutup kemungkinan di antara mereka ada yang merupakan orang-orang bayaran musuh Islam yang bertujuan untuk menebarkan keraguan-keraguan tentang janji kemenangan Islam di akhir zaman. Kelompok ini juga membicarakan tentang peristiwa akhir zaman, namun cara yang mereka tempuh adalah bertolak belakang dengan apa yang menjadikan kebiasaan para salaf dalam memahaminya. Yang kedua, mereka yang secara umum termasuk umat Islam yang tidak memiliki kepedulian terhadap ilmu syar'i, tidak pernah mempelajari perkara-perkara iman kecuali sebatas jumlah dan nama rukun iman. Kelompok ini tidak pernah mendengar istilah-istilah seputar fitnah akhir zaman, tidak mengenal Dajjal, Nabi Isa alaihissalam, Imam Mahdi, Ya'juj wa Ma'juj, dan tema-tema serupa lainnya. Kelompok ini tidak pernah tahu tentang detailnya perihal hari kiamat, kecuali sebatas katanya dan katanya. Sehingga sikap mereka terhadap hari kiamat sebagaimana sikap mereka terhadap berita-berita lainnya. Kelompok ini, meski mereka juga percaya dengan adanya kiamat, namun keyakinannya tidak memberikan manfaat sama sekali untuk sikap hidupnya. Mereka tidak pernah bisa mengambil pelajaran dari semua peristiwa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga tidak menyadari adanya bahaya besar yang mengancam agama dan dunia mereka, dan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka telah terperosok dalam bahaya yang pernah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dahsyatnya fitnah akhir zaman. Dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya sebelum terjadinya hari kiamat akan timbul berbagai fitnah bagaikan sepotong malam yang gelap gulita. Pada pagi hari seseorang masih beriman, tetapi pada pagi harinya telah menjadi kafir. Pada saat itu orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Karena itu pecahkanlah kekerasanmu,
potonglah tali busurmu dan pukulkanlah pedamu ke batu, yang maknanya adalah jangan kamu gunakan untuk memukul atau membunuh manusia. Jika salah seorang di antara kamu terlibat dalam urusan fitnah itu, maka hendaklah ia bersikap seperti sikap terbaik dari dua orang putra Adam, yakni bersikap seperti Habil, jangan seperti Qabil. Nabi SAW telah menceritakan bahwa salah satu tanda dekatnya kiamat adalah banyaknya fitnah besar yang menyebabkan tercampurnya antara hak dan batil. Di saat itu iman manusia sudah tergoncang. Bahkan saking beratnya fitnah yang dihadapi manusia, ada di antara mereka yang di waktu pagi dalam keadaan beriman, di sore hari telah menjadi kufur. Di sore hari mereka beriman, ketika masuk waktu pagi mereka telah kufur. Dalam riwayat Muslim disebutkan, yang artinya, bersegeralah kalian melakukan amal salih sebelum datangnya fitnah, di mana fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Pagi-pagi seorang masih beriman, tetapi di sore hari sudah menjadi kafir. Dan sore hari seseorang masih beriman, kemudian di pagi harinya sudah menjadi kafir. Sekarang kita lanjutkan dalam pembahasan kelompok ketiga. Adapun kelompok ketiga ini, mereka merupakan kelompok yang beriman dan yakin dengan semua yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW tentang dekatnya kehancuran alam semesta, yaitu hari kiamat. Yang itu semua didahului dengan tanda-tanda kecil dan besar yang mendahuluinya. Kelompok ini terbagi menjadi tiga. Pertama, mereka yang menerima nas-nas tersebut apa adanya, di mana sikap mereka terhadap nas-nas seputar nubuat Rasulullah SAW hanya sebatas meriwayatkan dan menerjemahkan tanpa perlu mengaktualisasikan dengan zaman dan kondisi di mana mereka hidup. Kelompok ini kurang bisa memahami maksud dan tujuan di balik turunnya hadis-hadis tersebut. Nas-nas yang sebenarnya memiliki makna peringatan dan larangan lebih diartikan sebagai kabar yang tidak mengandung pesan. Sebenarnya, banyak sabda-sabda beliau tentang dekatnya kiamat yang memiliki makna peringatan agar setiap muslim menjauhi perkara itu semampunya, bukan menganggapnya sesuatu yang lazim dan biasa. Sebagaimana peringatan beliau tentang munculnya para keamanan di akhir zaman yang selalu membawa cemeti, di mana mereka berangkat pagi-pagi dengan kemurkaan Allah dan pulang di sore hari dengan kemarahan darinya. Mereka pahami nas tersebut sebatas kabar tanpa makna, padahal itu merupakan peringatan keras agar seseorang berhati-hati untuk tidak memilih profesi seperti ini. Kedua, juga hadis tentang permusuhan orang Islam terhadap Yahudi, di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Nas ini merupakan kabar yang mengandung pesan tentang pastinya kaum muslimin memerangi Yahudi. Maka merupakan sebuah tindakan konyol jika seorang muslimin membenarkan damai dengan kelompok mereka. Mereka yang menerima nas-nas tersebut dengan penuh keyakinan, namun bersikap melampaui batas dalam menerjemahkan sekaligus mengaktualisasikannya. Kelompok ini menjadikan hadis-hadis dhaif bahkan maudhu sebagai hujjah untuk mendukung pemikiran mereka. Bahkan sebagian ada yang memaksakan nas-nas tersebut untuk mendukung kelompoknya dengan menjatuhkan lawan politiknya. Kelompok ini juga banyak menggunakan kabar-kabar Israiliyat, bahkan komentar-komentar ahli kitab yang tidak sikah dengan agama Al-Masih. Ketiga, kelompok yang menerima nas-nas tersebut dengan penuh keyakinan bahwa semua itu benar adanya dari Nabi SAW. Mereka berusaha untuk mengambil posisi yang benar terhadap hadis-hadis tersebut secara profesional, tidak cuek dan tidak terlalu kaku sebagaimana kelompok pertama, namun tidak juga terlalu ekstrim dan berlebihan sebagaimana kelompok kedua. Kelompok ini berusaha menjadikan semua nas-nas nubuah Rasulullah sebagai pijakan hidup agar setiap langkah mereka tidak keliru. Mereka juga selalu mencari tahu tentang hakikat yang sebenarnya dari hadis-hadis fitnah dengan maksud agar mereka selamat dari fitnah tersebut,
tanpa melakukan pemastian-pemastian pada hal-hal yang belum qat'i. Mereka tetap waspada terhadap fitnah Dajjal. Maka pada setiap salat yang mereka lakukan selalu diiringi dengan doa perlindungan fitnah Dajjal. Mereka juga melakukan persiapan-persiapan amal nyata jika suatu ketika apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW benar-benar nyata di depan mata. Hal itu sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibnu Abbas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abdullah bin Abu Malikah. Ia berkata, pada suatu pagi saya pergi kepada Ibnu Abbas, maka ia berkata, malam tadi aku tidak dapat tidur sampai pagi. Aku bertanya, apa sebabnya? Beliau menjawab, karena orang-orang berkata bahwa bintang berekor sudah terbit. Maka saya cemas akan kedatangan asap yang sudah mengetuk pintu, sehingga saya tidak dapat tidur sampai pagi. Pada riwayat tersebut, Ibnu Abbas termasuk khawatir dengan kejadian komen yang akan disusul dengan dukhan azab. Padahal peristiwa dukhan azab merupakan salah satu tanda kiamat besar yang akan muncul di akhir zaman. Sikap lain juga ditunjukkan beberapa sahabat ketika Rasulullah SAW bercerita tentang Dajjal. Maka ada di antara mereka yang berjaga-jaga, bahkan sampai ada yang memeriksa kebun-kebun mereka karena khawatir jika Dajjal telah masuk ke dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, jauhilah kami dan saudara kami dan seluruh umat muslim di muka bumi ini dari fitnah sang Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.